Pada video kali ini saya akan bahas tentang pengaruh transfer load terhadap cornering force atau gaya gesek ban. Pada saat kendaraan itu berbelok, ini kita berbicara tentang kendaraan roda 4. Saat kendaraan berbelok, gaya normal ban sisi dalam itu lebih kecil dibandingkan sisi luarnya. Maksudnya adalah seperti ini. Ini misalkan pakai apa ya? Ini misalkan kendaraannya. Kita pandang dari misalkan dia berbelok ini belok ke sana. Nah, ketika belok ini berarti ini lingkarannya adalah ini, lintasannya. Berarti yang sisi dalam itu yang sebelah sini, ini ada rodanya, roda sebelah sisi dalam, ini itu roda sisi sebelah luar. Nah, jadi ketika berbelok ini ada gaya sentrifugal ke arah luar dari lintasan lingkaran ini. Nah, maka ketika kendaraan berbelok itu roda yang bagian sisi dalam itu akan terangkat sehingga gaya normalnya itu akan berkurang, sedangkan yang sisi yang sebelah luar dia akan ketekan sehingga gaya normal yang sisi luar itu akan bertambah. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa ketika kendaraan itu berbelok, gaya normal sisi dalam itu akan lebih kecil dibanding dengan sisi luarnya. Nah, itu adalah maksud dari kalimat ini. Nah, pengaruh tersebut dapat dijelaskan di kurva seperti ini. Jadi yang bagian sumbu tegaknya adalah cornering force atau gaya geseknya, dan bagian sumbu tegak datarnya itu adalah normal load atau gaya normalnya. Nah, saat steady state turn, artinya dia ketika berbelok dengan kecepatan yang konstan, maka akan muncul lateral load transfer. LT itu load transfer, maksudnya dia ada pergeseran berat dalam arah lateral atau arah samping, dimana tadi ya seperti yang saya demonstrasikan tadi, sebagian berat yang ada di dalam itu akan berpindah di bagian luar, namanya load transfer load yang ditransfer. Nah, ini ada dalam kurva itu ada kurva yang hitam ini, kemudian ada 3 titik di sumbu normal loadnya yaitu FZI, FZ, dan FZ0. Nah, FZ itu adalah gaya normal tiap ban sebelum berbelok. Sebelum berbelok dia misalkan bergerak dan lurus atau dia kondisi diam, maka gaya normal yang ban bagian dalam itu akan sama dengan bagian yang luar. Ini asumsinya titik beratnya ada di posisi tengah, kita anggap sama. Ketika dia diam, gaya normal atau beban yang ditumpuk oleh ban dalam itu sama dengan yang ban luar. Nah, apa yang dimaksud dengan FZI? FZ itu adalah gaya normal ban sisi dalamnya, dan FZ0 adalah gaya normal ban sisi luarnya. Nah, ini FZ itu adalah ban sisi beban ketika belum berbelok, gaya normal belum berbelok, ini ketika berbelok. FZI karena I itu berarti dia di bagian inner itu dia artinya sisi dalam, maka gaya gimana yang menjelaskannya? Ini FZ tadi adalah sebelum berbelok. Nah, FZ itu ketika berbelok. Jadi ketika berbelok itu bagian sisi dalam akan berkurang sehingga akan menjadi FZI, sedangkan yang bagian luar itu akan bertambah sehingga menjadi FZ0. Ini berkurang ke kiri. Ini kan ke kanan itu kan semakin besar nilainya, ke kiri semakin kecil, sehingga yang bagian inner itu gaya normalnya akan berkurang dari FZ menjadi FZI, akan berkurangan semakin kecil, sedangkan yang sisi luar dia akan bertambah. Ini ketika berbelok ya, akan menjadi FZ0. Nah, kemudian total cornering force-nya, total gaya geseknya itu berarti ini FZI ditambah dengan FZ0. Jadi akibat transfer load yaitu bagian sisi dalam itu menjadi FZI, dia akan menghasilkan gaya geseknya itu adalah FZI sebesar sini. Nah, karena gaya normalnya itu
semakin kecil berarti ya gaya geseknya semakin kecil juga, sesuai dengan yang sebelumnya. Ketika gaya normalnya itu semakin kecil, maka misalkan yang di 4 derajat slip, 4 derajat, ketika gaya misalkan dari 3 ke 2, 3 itu di sini, ketika gaya normalnya itu semakin kecil, misalnya di 2, itu akan turun. Jadi gaya normal, gaya cornering force itu gaya gesek ya. Jadi untuk sudut slip yang sama, gaya gesek ketika gaya gesek pada roda dengan gaya normal lebih kecil itu akan lebih kecil dibanding dengan yang gaya normalnya lebih besar untuk sudut slip yang sama. Nah, oleh karena itu dari kurva ini kita bisa lihat bahwa ini kurva ini berarti sesuai dengan yang ini ya. Yang melengkung ini itu adalah kurva yang ini sama. Jadi sebagai fungsi dari gaya normal, ketika gaya normalnya itu FZI berarti karena lebih kecil dari FZ itu akan lebih kecil di sini. Nah, kemudian gaya normalnya bagian sisi luar yaitu FZ0 karena dia lebih besar berarti akan menghasilkan gaya gesek atau cornering force yang semakin besar di sini. Nah, kalau kita total cornering force-nya yaitu FZI ditambah dengan FZ0 itu akan lebih kecil dari 2 FZ. Jadi ketika dia kondisi diam kan dia gaya normalnya FZ. Nah, sesuai dengan kurva tadi, ketika FZ sesuai dengan kurva yang ini yang melengkung ini adalah yang ini tadi, yang video kemarin yang ini. Nah, ketika gaya normalnya itu seandainya dia tidak ada transfer load, berarti dia ketika belok dia gaya normalnya tiap roda itu sama dengan FZ, maka akan menghasilkan FZ di sini. Nah, sehingga total dari gaya normal ketika tidak ada transfer load itu adalah 2 kali FZ. Ini adalah ketika tanpa transfer load. Nah, tetapi karena kenyataannya dia mengalami transfer load di mana gaya normal yang bagian sisi dalam itu lebih kecil, sedangkan bagian luar itu lebih besar, maka kalau kita jumlah gaya gesek yang timbul pada bagian sisi dalam itu FZI ditambah dengan FZ0, dan kita jumlah itu ternyata hasilnya adalah kurang dari 2 FZI, sehingga akan ada reduksi begini. Ini kalau kita rata-rata, jadi FZI ditambah dengan FZ0 dibagi 2 itu ada di sini. Rata-ratanya di sini. Berarti dia lebih rendah dibanding dengan ketika dia tidak ada transfer load di sini. Berarti ini adalah ada reduksi gaya normal. Itu artinya. Jadi secara kalimat sederhananya, akibat adanya transfer load itu total gaya gesek yang mampu ditumpuk oleh kedua ban, yaitu ban sisi dalam dan ban sisi luar, itu lebih kecil dibandingkan dengan ketika tidak ada transfer load. Itu adalah intinya. Nah, atau dengan kata lain, adanya transfer load, adanya load transfer itu menyebabkan alfa sudut slip yang lebih besar untuk gaya sentrifugal yang sama. Adanya transfer load itu menyebabkan sudut slip yang lebih besar untuk gaya sentrifugal. Jadi ketika dikenai gaya sentrifugal yang sama, itu sudut alfanya akan lebih besar. Karena apa? Karena gaya normalnya itu lebih total, gaya geseknya total itu lebih kecil dibanding dengan gaya ketika tidak ada transfer load. Jadi untuk gaya sentrifugal yang sama, dia akan menghasilkan sudut slip yang lebih besar ketika ada load transfer. Atau untuk menghasilkan cornering force yang sama, untuk menghasilkan gaya gesek yang sama, itu akan menyebabkan alfa yang lebih besar. Jadi ketika terkena gaya sentrifugal yang sama, itu ketika terjadi transfer load itu akan menghasilkan sudut slip yang lebih besar. Nah, itu adalah pengaruh dari transfer load terhadap cornering force. Jadi kesimpulannya secara sederhananya, akibat adanya transfer load itu menyebabkan gaya gesek yang ditumpuk oleh roda itu lebih kecil dibanding dengan tidak adanya transfer load. Nah, karena gaya yang ditumpuk ketika terjadi gaya gesek yang mampu ditahan oleh ban ketika terjadi load transfer itu lebih kecil, berarti untuk gaya sentrifugal yang sama, karena adanya transfer load itu akan menyebabkan sudut slip yang lebih besar dibandingkan dengan ketika tidak ada transfer load. Nah, itu penjelasannya, kata kalimatnya. Oke,
Saya kira cukup sekian dulu. Video selanjutnya kita akan bahas tentang parameter untuk mengetahui karakteristik belok ban, yaitu yang dinamakan dengan cornering stiffness. Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.